Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Bita Gatsia Spaltani SHM atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 9 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja, saya Duri Murtado sebagai moderator dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Duri Murtado dengan NIM digit terakhir 307 dan yang kedua yakni Adinda Aldianti Setiawan dengan NIM digit terakhir 301 dan yang ketiga yakni Husna Mela Nahda Az-Zahra dengan NIM digit terakhir 214. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan lembaga kehakiman. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Poin penting, dasar yang melatar belakangi adanya fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan oleh MA dan Komisi Yudisial. Yang kedua ini hubungan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap perilaku kehakiman. Selanjutnya, dasar yang melatar belakangi kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 45 menjadi suatu kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari proses kekuasaan yang mempunyai fungsi penegakan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 45 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur kekuasaan yang lain. Aturan tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 yang semula hanya mempunyai 2 pasal, yaitu pasal 24 dan pasal 25. Perubahan dilakukan dengan cara mengubah dan menambah pasal dan ayat, sehingga dalam bab tersebut terdapat 5 pasal, yaitu pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25. Dan untuk selanjutnya, Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial atau KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lebih lanjut dalam UU nomor 24 tahun 2004 disebutkan tugas KY adalah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Selanjutnya, hubungan pengawasan MA dan KY. MA dan KY secara normatif maupun substantif sudah memiliki batas dan garis pengawasan masing-masing yang diatur oleh Undang-Undang 1945. MA dan KY berperan dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim atau MKH, yaitu pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi. MKH adalah lembaga bersifat ad hoc dibentuk untuk memberikan ruang bagi hakim yang direkomendasikan pemberhentian dari jabatan hakim untuk membela diri. Hubungan antara Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial bersifat koordinasi dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan maupun Komisi Yudisial bukan bersifat checks and balance, melainkan merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap perilaku hakim. Dan dalam batas-batas tertentu, kedua lembaga ini dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam hal mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya tentunya tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam arti Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tidak boleh menimbulkan akibat seorang hakim tidak independen dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Dikarenakan dalam hal memeriksa dan memutus perkara dalam KUHAP terdapat esensi pengawasan terhadap pelaksanaan proses peradilan dalam menangani suatu perkara seperti adanya upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Baik, selanjutnya.
hubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 bertugas mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Singkatnya, untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim dan pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya. Baik, inilah hasil dari presentasi dari kelompok 9. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk itu, sesi bertanya melalui kolom komentar. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.